sebagai duta itu contoh ya, bukan duta Sheila on Seven ya. Sorry Mas Duta, sorry. Oke, kalau itu kita nyanyi kan itu. Jadi apa sih yang udah dilakukan Alma ya, dari Alma ya, untuk memberikan contoh bahwasanya peduli akan lingkungan. Nah, mungkin kita bisa mengurangi atau mengurangi sampah plastik ya. Kita bisa menggunakan tumbler Bang contohnya, atau tote bag, tas kain kan, karena kan bisa berkelanjutan gitu ya, berkelanjutan, nggak sekali pakai aja. Kita ketahui bahwa limbah tekstil juga butuh perhatian khusus karena dengan tekstil semakin meningkat juga ada di balik itu proses deforestasi Bang. Karena bahan tekstil yang diambil dari kayu juga gitu. Kita itu butuh bumi gitu. Nah, mari kita jaga kelestarian lingkungan kita ini dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di cerita kita Yayasan Gambut. Disclaimer dulu, di cerita kita akan memberikan informasi, semoga bermanfaat. Jika ada informasi yang bisa diambil dari cerita kita, silakan diambil. Dan apabila ada cerita yang tidak berkenan, mohon maaf. Semoga diberi masukan. Oke, di cerita kita juga tidak ada maksud untuk menyudutkan seseorang ataupun instansi. Kali ini kita kedatangan duta lingkungan. Ya, duta lingkungan ini kemarin melalui proses panjang ya, akhirnya terpilih menjadi duta lingkungan. Bisa ceritakan ini mungkin dari oh iya, perkenalkan. Ini Alma ya? Iya. Alma ini? Asa Bang. Asa. Iya, keduanya ini adalah duta lingkungan. Kebetulan mereka berdua ini Mapala, mahasiswa pencinta alam. Tapi yang ini mahasiswi, bukan mahasiswa ya. Oke. Sebenarnya ada sih yang dari mahasiswa, tapi yang kita undang mahasiswinya. Oke. Dari Universitas Muhammadiyah Riau, Mapala Universitas Muhammadiyah Riau. Ini boleh ceritakan dulu nih dari Alma nih, bagaimana akhirnya sampai bisa mengikuti duta lingkungan? Awal mulanya itu Bang, Alma sendiri yang berasal dari anggota aktif mahasiswa pencinta alam Universitas Muhammadiyah Riau tertarik karena juga Mapala kan banyak kegiatan di lapangan ya kan Bang. Dengan adanya registrasi mengenai duta lingkungan ini timbullah apa ya Bang, ketertarikan untuk mengikuti duta lingkungan Riau ini. Informasinya dapat dari mana ini, duta lingkungan ini? Kalau kemarin informasinya itu dari senior Bang, dia dapatnya dari Instagramnya itu duta lingkungan Riau juga. Oh betul. Sama. Oke, dari Aza, apa ketertarikannya akhirnya ikut duta lingkungan ini? Dari Asa, kenapa ingin tertarik ikut duta lingkungan Riau ya Bang? Selain juga Nasa aktif di Mapala Umri, seperti sama kayak Kalma, Nasa juga merasa dengan adanya pemilihan duta lingkungan Riau ini juga menambah juga komunitas-komunitas yang peduli lingkungan. Selain yang di Mapala, kita juga udah bergerak di bidang lingkungan. Justru dengan adanya duta lingkungan Riau ini, Nasa merasa itu adalah wadah yang juga sejalan gitu Bang. Apa sih tugas dari duta lingkungan itu apa sih? Mungkin Azza boleh jawab? Mungkin ya Bang, untuk tugas dari duta lingkungan itu sendiri, yang pertama selain menyuarakan isu-isu lingkungan ataupun juga sebagai role model gitu Bang. Mungkin dari kamu ada tambahan? Kalau tugasnya itu sebagai contoh bagi masyarakat atau pemuda-pemuda yang ada kan Bang, karena kan sebagian besar yang melakukan yang bisa berdampak itu kan masyarakat dan pemuda-pemuda. Kalau anak-anak kan masih belum paham kayak gitu. Oke. Gini ya, mau nanya nih, bagaimana sih proses agar bisa mengikuti duta lingkungan itu seperti apa gitu? Atau ada kriterianya, terus atau ada ini ya misalnya dari kriterianya ada, ataupun juga persyaratan-persyaratan lah yang akhirnya bisa menjadi duta lingkungan itu apa aja sih? Baik Bang, untuk persyaratannya itu sebenarnya nggak ada persyaratan khusus gimana-gimananya. Yang penting selagi
warga negara Indonesia karena kita daftarnya yang di Provinsi Riau ya Bang. Terus juga berdomisili di Provinsi Riau, juga peduli tentang lingkungan. Ada ketertarikan dengan lingkungan intinya ya. Ya, karena juga kita bakalan ada tahapan wawancaranya di situ. Kita bakalan ditanya tentang kepedulian lingkungan kita seperti apa ataupun pengalaman-pengalaman kita, iya Bang. Mungkin dari Alma ini dari prosesnya itu mengikuti duta lingkungan itu seperti apa? Dengar kabar ada di karantina juga gitu kan? Iya. Ya. Itu apa aja kegiatannya sewaktu di karantina? Kegiatan sewaktu karantina Bang. Ya, sewaktu karantina itu ada materi Bang. Itu ada dari WCD, World Clean Up Day. Kemudian Up Day. Iya. Yes. Kemudian ada dari sponsor-sponsor juga menyampaikan materi Bang pada saat itu. Dan kami juga dalam karantina itu juga ada latihan Korea untuk mempersiapkan grand final gitu. Grand final. Yeah. Jadi gini, tadi kan ini adalah duta lingkungan Provinsi Riau. Berarti ada perwakilan dari ini ya setiap kabupaten. Kalau Alma sendiri dari kabupaten mana nih? Ya, kalau Alma sendiri dari Kabupaten Kampar Bang. Oh, dari Kampar Iya. ya. Odio. Kalau saya cowok, Jawa Bang. Jawa. Oke. Kalau Asa apa? Asa? Kalau Asa sendiri itu perwakilan dari Kota Pekanbaru Bang. Dari Kota Pekanbaru. Iya. Iya. Anggotanya Pak Agung Nugroho nih. Oke. Jadi gini, terus apa ya, setelah melakukan ini ya, menjadi duta lingkungan ini kan tentunya akan ada semacam program-program apa yang akan dilakukan lah. Mungkin bisa dari Asala dulu. Baik, untuk program yang bakalan dilakukan itu sebenarnya kalau dari Duta Lingkungan Riau-nya sendiri itu bakalan ada program kerja yang disusun waktu mubesnya nih Bang. Nah, cuman dari NASA sendiri kemarin juga sempat mengangkat tentang permasalahan limbah tekstil. Kenapa NASA rasa limbah tekstil juga menjadi permasalahan lingkungan yang dimana saat ini orang berfokus pada limbah plastik aja nih Bang. Padahal yang perlu kita ketahui bahwa limbah tekstil juga butuh perhatian khusus karena dengan tekstil semakin meningkat juga ada di balik itu proses deforestasi Bang. Karena bahan tekstil yang diambil dari kayu juga gitu. Jadi NASA rasa dengan program itu mengolah sampah limbah tekstil menjadi lebih bermanfaat selain memiliki nilai estetika tetapi juga memiliki nilai jual yang harapannya itu bisa menjadi menimbulkan keadilan bagi lingkungan dan juga ekonomi masyarakat gitu Bang. Kalau Asa? Alma, programnya yang Alma angkat kemarin Bang pas wawancara itu, di waktu wawancara Alma mengenai penyelesaian pengolahan sampah Bang, pemilahan antara sampah organik dan anorganik karena pemanfaatnya kan beda-beda Bang gitu. Jadi itu upaya kita gitu untuk memanfaatkan sampah-sampah yang ada di masyarakat ini, bukan sampah masyarakat ya Bang. Bukan itu, sampah masyarakat ya intinya ya. Itu salah satu penyelesaian lah Bang, penyelesaian pengolahan sampah kayak gitu. Oke, menjadi duta lingkungan itu tentunya sebagai duta itu contoh ya, bukan duta Sheila on Seven ya. Sorry Mas Duta, sorry. Oke, kalau itu kita nyanyi kan itu. Tentu kalau duta lingkungan itu contoh atau role model bagi bisa orang-orang sekitarnya ataupun masyarakat luas gitu kan. Jadi apa sih yang udah dilakukan Alma ya, dari Alma ya untuk memberikan contoh bahwasanya peduli akan lingkungan. Nah, mungkin kita bisa mengurangi atau mengurangi sampah plastik ya. Kita bisa menggunakan tumbler Bang contohnya, atau tote bag, tas kain kan, karena kan bisa berkelanjutan gitu ya, berkelanjutan, nggak sekali pakai aja. Itu sih contoh yang pemanfaat Alma lakukan ya. Ini Bang. kan pribadi Alma ya. Pribadi. Oke. Kalau Nasa? Kalau Asa sendiri pribadi yang udah dilakukan itu sama kayak seperti yang udah dibilang ke Alma juga, seperti kita mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai Bang dengan penggunaan tumbler ataupun penggunaan tote bag setiap pembelanjaan. Nah, selain itu dengan kita menggunakan thrift, kain belanja thrift nih Bang, itu juga salah satu upaya kita untuk
membantu mengurangi penggunaan tekstil gitu Bang. Oke. Oke, boleh diminum kopinya. Ini kita lagi melakukan podcast ya, cerita kita itu di Suvarna Bumi. Boleh udah diminum? Udah Bang. Boleh dilihat kemasannya tuh di belakang itu ada maklumat. Ada Boleh. maklumatnya Ya, Bang. boleh dibaca. Kata-katanya setiap pembelian minuman kami telah menyisihkan Rp200 untuk menanam pohon di kawasan hutan yang membutuhkan perbaikan. Dukung terus perkembangan kami dalam gerakan menanam pohon sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Dari kopi kita pulihkan bumi. Di sininya juga ada kata-kata nih Bang, habis kopi terbitlah senang. Iya, ngopi bisa Berarti langsung sambil habis ngopi kita juga berdonasi Iya, gitu ya Bang. berdonasi gitu. Iya. Jadi memang ini kan Suvarna Bumi, ini sedikit informasi ya, Suvarna Bumi itu unit usaha dari Yayasan Gambut yang kita podcast nih. Nanti akan tayang di channelnya Yayasan Gambut. Ya, jadi setiap 200 perak ini bisa kita nanti kita belikan pohon. Itu sementara ini memang ada yang untuk konservasi lingkungan, ada yang mangrove, ada juga kopi. Kalau mangrove di pesisir pantai ya untuk menangani abrasi. Terus kalau kopi ini ditanam di lahannya masyarakat. Nanti kopinya kalau sudah panen kita beli. Sementara ini masih waktu 2 tahun masih belajar buah kopinya. Itu jenis kopinya Librica. Jadi kita bantu dengan bibit kopi dari yang Rp200 ini kita kasih ke masyarakat untuk membantu perekonomiannya, dan nanti kopinya kita beli lagi. Suvarna Bumi yang beli lagi, nanti dijual lagi. Gitu. Secara hilirisasi aman ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Udah diminum kan? Oke. Mana rasanya? Enak, mantap. Oke. Jadi kita lanjutkan lagi. Ini mengenai tadi beberapa masalah yang yang kita hadapi, masalah lingkungan misalnya tadi kan si Alma mengangkat masalah sampah, si Nasa mengenai penggunaan tekstil ya yang berdampak ke lingkungan. Oke, mengenai itu bagaimana nih ini kan sebenarnya permasalahan urban semua nih, permasalahan lebih banyaknya di urban ya, di perkotaan ya. Bagaimana dengan lingkungan yang kita tinggal nih sekarang nih, kaitannya misalnya permasalahan sampah itu di Kota Pekanbaru itu menurut Alma pandangannya seperti apa? Ini bukan maksud untuk menyudutkan salah satu pihak ya, tapi ini sekedar Mengingat kita bersama. Iya, istilahnya ini bukan maksudnya permasalahan sampah ini tetap permasalahan kita bersama, tapi ini wacana apa yang akan kita lakukan nanti ke depannya gitu ya. Nah, jadi menurut Alma mengenai sampah tadi lah di lingkungan Pekanbaru itu permasalahannya bagaimana? Atau kalau syukur-syukur bisa ngasih solusinya seperti apa? Seperti yang kita ketahui ya Bang, banyak sampah-sampah yang berserakan gitu aja, bahkan di jalan raya sekalipun gitu Bang, di kota-kota ini kan Bang. Nah, mungkin yang Alma ingin lakukan nanti, Alma itu pingin menyuarakan isu lingkungan ini terhadap regulasi pemerintah gitu Bang, dan mengajak pihak-pihak terkait gitu kan nggak mungkin juga kita bergerak personal ya kan Bang, kita harus bergerak kolektif agar dampak yang kita timbulkan itu lebih lama dan berkelanjutan, seperti itu Bang. Oke, kalau dari Nasa mengenai tekstil di lingkungan ini bagaimana? Mengenai tekstil dengan dikaitkan dengan urban yang di kota ini seperti apa? Yang harusnya lah gitu seperti apa ini? Kalau menurut Asa dengan limbah tekstil yang juga Asa melihat, selain kemarin kami juga sempat ekspedisi di lahan mangrove di Siak Bang. Di sana kami melihat di akar-akar pohon mangrove-nya itu banyak juga kain-kain yang bersangkut. Nah, itu kan bakalan merusak tanamannya sendiri gitu Bang. Dengan kondisi yang sekarang di perkotaan juga seperti itu, di beberapa sampah-sampah itu juga ada limbah-limbah tekstil ataupun baju-baju pakai yang nyangkut di pohon-pohon gitu Bang.
Jadi ini sebenarnya hampir sama ya antara tekstil dan apa itu sebenarnya karena pembuangan akhirnya ya. Pembuangan akhirnya sebenarnya kan itu. Adakah inovasi maksudnya dari sampah-sampah sendiri ini adakah inovasi untuk keberlanjutannya gitu? Menurut ya izin ya Bang. Kalau menurut saya dengan inovasi kita menerapkan 3R yaitu reduce, reuse dan juga recycle, kita tidak hanya mengolah sampah itu lagi, tetapi kita bisa menggunakan sampah itu lagi. Dan inovasi yang dilakukan dengan sampah tekstil itu, kita bisa memanfaatkan tekstil itu menjadi suatu kreasi ataupun produk yang lebih ramah lingkungan, seperti misalnya kita olah menjadi keset gitu Bang, kan ada keset dari kain bekas. Nah, ataupun inovasi-inovasi produk lainnya yang selain memiliki nilai estetika tadi Bang, kita juga membantu perekonomian masyarakat yang harapannya bisa dijual gitu. Jadi tidak setelah dibuang gitu ya, setelah bukannya dibuang gitu ya. Iya. Oke, kalau di sampah sendiri, sampah-sampah plastik tadi kan kalau Alma plastik itu inovasinya seperti apa gambarannya gitu? Kalau sampah kan nggak hanya plastik aja ya Ya. Bang, ada organik dan anorganik. Nah kalau misalnya organik ini kita bisa buat kompos Bang. Kompos. Kalau misalnya plastik nih kita bisa buat kerajinan Bang, kayak tas belanja gitu. Dan plastik ini juga bisa dijadikan inovasi petasol Bang, yang Minyak ya? pengganti solar gitu kan Bang. Itu juga bagus. Iya. Mudah-mudahan itu bisa berkembang dan berkelanjutan gitu Bang. Iya. Jadi pemanfaatannya itu berjalan. Ya, kemarin ini ya yang baru-baru itu juga di Rumbai Kak saya, di Rumbai ya, terus di mahasiswa PCR itu ya, menciptakan alat untuk pengolahan sampah menjadi sumber energi lah, bisa minyak ya. Ya mudah-mudahan karya dari teman-teman yang peduli lingkungan itu yang melakukan inovasi-inovasi itu pemerintah juga mensupport lah ya nantinya ya. Harapan kita lah ya, harapan kita bersama. Oke, ke selanjutnya nggak banyak nih, mau minta apa sih pesan atau ajakan untuk anak-anak muda, untuk generasi muda yang nonton video inilah, ajakanlah untuk mengenai lingkungan lah, menjaga lingkungan ini. Mungkin dari Asa dulu ya Bang. Asa boleh. Mungkin pesannya buat remaja-remaja khususnya di Provinsi Riau, Nasa mau mengajak teman-teman semua untuk ayo kita bergerak bersama menjaga lingkungan, dan dimulailah dari kebiasaan kecil, karena yang perlu kita ketahui bahwa setiap perubahan yang besar itu dimulai dari kebiasaan kecil, seperti yang udah disebutkan Kak Alma juga tadi, seperti penggunaan tumbler ataupun penggunaan bahan yang lebih ramah lingkungan gitu sih Bang. Oke, kalau Alma? Kalau dari Alma untuk pemuda-pemuda, khususnya Gen Z yang terlalu ini ya Bang, ingat aja bumi itu, kita itu butuh bumi gitu. Nah, mari kita jaga kelestarian lingkungan kita ini dimanapun kalian berada. Itu aja sih. Oke, sangat menarik sekali ya. Ini pesan untuk sebenarnya tidak hanya untuk Gen Z atau generasi mendatang, karena lingkungan itu tanggung jawab kita bersama ya. Kita butuh bumi harus kita jaga. Bagaimana juga perilaku kita menjaganya, tidak buang sampah sembarangan, terus memanfaatkan sumber daya itu dengan baik, dengan berkelanjutan gitu. Oke, cukup sekian cerita kita. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.